Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimade Wulan Purnama Juliani, NIM 202001040011. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Ekonomi. Soal nomor 1, jelaskan secara singkat bagaimana sejarah kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, jawabannya itu, dalam sejarah perkembangan Indonesia mengalami perubahan kurikulum sewaktu-waktu karena pergantian Menteri Pendidikan. Sejarah kurikulum di Indonesia melalui perjalanan yang sangat panjang. Sejarah ini mulai dari tahun 1947, 1952, 1964, 1975, 1984, 1994, dan 2004, 2006, dan yang sekarang itu kurikulum 2013. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kurikulum 1947. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama yang ada di Indonesia Merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat ini mulai ditetapkan Pancasila sebagai asas kependidikan. Kurikulum ini juga disebut dengan Rencana Pembelajaran 1947. Namun baru dilaksanakan pada tahun 1950. Kemudian ada kurikulum 1952. Kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Kemudian kurikulum 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum 1964 yang dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini mencirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawadana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, dan artistik, keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya, kurikulum 1968. Kurikulum ini pertama pada Orde Baru, bersifat politis yang dimaksud untuk menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggikan kecerdasan, keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dan perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Kemudian itu kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Murjito, Direktur Pembina TK dan SD Departemen Pendidikan kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen (MBO). Metode, materi, dan tujuan pembelajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu Rencana Pelajaran Satuan Bahasan. Kemudian kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 disempurnakan.
posisi siswa ditempatkan sebagai subjek pelajar, yaitu mengamati suatu proses, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Metode ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kemudian kurikulum 1994, pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun, perpaduan antara tujuan dan proses nampaknya belum berhasil. Akibatnya, banyak kritik berdatangan disebabkan oleh bebannya belajar siswa dinilai terlalu berat. Namun, muat nasional sampai muat lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan, dan lain-lain. Selanjutnya, kurikulum 2004. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan mencapai kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum 2006. Kurikulum ini sama dengan kurikulum 2004. Perbedaannya menonjol pada terletak kewenangan dalam penyusunan, yaitu mengacu pada jiwa desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Kurikulum ini juga dinamakan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Selanjutnya yaitu kurikulum yang sekarang 2013. Kurikulum ini pergantian kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek, yaitu pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di kurikulum 2013 ini, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dari materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan lain-lain. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Nah, kurikulum 2013 ini hingga saat ini masih berlaku di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, soal nomor 2, apa saja yang menjadi komponen dalam pembuatan kurikulum? Jawabannya, pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan erat dengan arah atau hasil yang diharapkan secara mikro maupun makro. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan yang khusus, yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang dikemudian dinamakan dengan kompetensi. Selanjutnya, yang kedua, komponen isi atau materi. Komponen isi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang berdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai proses komponen tujuan. Komponen materi harus dikembangkan untuk mencapai komponen tujuan. Oleh karena itu, komponen tujuan dengan komponen materi atau dengan komponen-komponen yang lainnya haruslah dari sudut hubungan yang fungsional. Selanjutnya, komponen strategi dan metode merupakan komponen memiliki peran yang sangat penting dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, strategi memiliki 2 hal yang penting, yaitu diwujudkan dalam bentuk kegiatan
dan strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang terakhir adalah komponen evaluasi. Komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan seperti halnya penjaga gawang dalam permainan sepak bola. Memfungsionalkan evaluasi berarti melakukan seleksi terhadap siapa saja yang berhak lulus dan siapa saja yang belum lulus. Karena itu siswa dapat mencapai targetnya yang berhak untuk diluluskan. Sedangkan siswa yang tidak mencapai target atau perilaku yang belum diharapkan tidak berhak diluluskan. Dilihat dari fungsi dan urgensi evaluasi yang demikian, dari sudut komponen evaluasi, misalnya berapa banyak guru yang mengerjakan suatu mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan guru, dan ditunjang pula oleh media dan sarana belajar yang memadai serta murid yang normal. Selanjutnya, soal nomor 3, jelaskan mengapa dalam proses belajar mengajar suatu perencanaan penting dilakukan. Jawabannya, karena proses pembelajaran terjadi karena adanya tujuan yang harus dikehendaki, akan tetapi banyak guru yang gagal dalam proses pembelajaran tersebut. Seperti banyaknya siswa yang mengalami kegagalan dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Guru yang baik akan berusaha sedapat mungkin agar pembelajaran yang tersebut berhasil. Salah satu faktornya yang dapat membawakan keberhasilan tersebut, guru mengadakan perencanaan pembelajaran yang dibuat sebelumnya. Nah, mulai perencanaan yang maksimal, seorang guru dapat menentukan strategi apa yang harus digunakan agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Perencanaan yang menghindari kegagalan dalam pembelajaran. Adapun 5 pentingnya perencanaan pembelajaran, yaitu 1. Pembelajaran lebih sistematik. Adanya RPP ini bisa mengarahkan guru agar merancang sebuah metode pembelajaran yang disenangi siswa. Rancangan metode pembelajaran tersebut sangat memungkinkan dilakukan variasi oleh guru. Jadi dalam suatu materi penyampaian tersebut atau misalnya materi dalam teks observasi dalam bahasa Indonesia, guru bisa merancang metode pembelajaran seperti diskusi dan kerja kelompok. Yang kedua, itu memudahkan analisis keberhasilan belajar siswa. RPP yang sudah disusun oleh guru tentunya memiliki butiran penilaian yang akan diberikan kepada siswa. Butiran penilaian dalam RPP tersebut jika sudah diterapkan ke siswa dan guru bisa melihat nilai yang didapatkan mereka. Dari nilai tersebut, guru bisa melihat apakah butir penilaian yang ada di RPP sudah dicapai oleh siswa dengan baik. Yang ketiga, itu memudahkan penyampaian materi. Dalam hal penyampaian materi, guru sangat dibantu dengan adanya pembuatan RPP yang telah dibuat. Ini dikarenakan guru bisa memprediksi dalam sebuah materi yang diselesaikan dalam berapa kali tatap muka, 1 kali, 2 kali, atau bahkan lebih. Jika ada ketidaksesuaian dengan jumlah tatap muka dalam penyampaian materi RPP tersebut dengan yang adanya di kelas, maka guru bisa mencari tahu sekiranya di poin mana penyampaian materi tersebut berkurang atau tidak berjalan kurang efektif. Yang keempat, itu pengatur pola pembelajaran. Beberapa materi yang diajarkan tidak semua bisa selesai dengan 1 kali tatap muka. Kalanya guru memerlukan beberapa kali tatap muka untuk menuntaskan satu bahasan materi. Nah, dengan adanya RPP ini, guru bisa merancang pola penyampaian materi. Misalnya di tatap muka pertama membahas tentang dasar-dasarnya, baru tatap muka yang kedua itu membahas hal yang detail dari materi tersebut. Yang kelima itu menghemat waktu dan tenaga. Alasan yang kelima ini pasti bisa menghemat waktu dan tenaga dari guru.
Guru tidak perlu bingung memikirkan model, metode, dan sumber belajar yang sekiranya nanti akan digunakan oleh siswa. Pastikan dengan RPP yang dibuat, guru bisa menentukan apa saja yang dibutuhkan dalam penyampaian materi ajarnya. Soal nomor 4, jelaskan langkah-langkah pembuatan RPP 2013. Yang pertama, itu mengisi identitas RPP. Mengisi identitas sekolah atau nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran atau tema subtema, kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Alokasi waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah pelajaran yang tersedia di silabus dan KD yang harus dicapai. Yang kedua itu mencantumkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencangkut sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga itu mencantumkan kompetensi dan indikator penyampaian kompetensi. Kompetensi dasar atau KD dan indikator pada setiap muatan pembelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP sudah ada pada buku guru, jadi bisa dikutip saja. KD 1 itu sikap spiritual dan KD 2 sikap sosial. Disesuaikan dengan KI apabila belum ada pada buku guru. Yang keempat itu mencantumkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran memuat fakta, prinsip, konsep, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butiran-butiran sesuai dengan rumus indikator ketercapaian kompetensi. Kalian cukup meringkas materi yang ada pada buku siswa. Materi pembelajaran sudah ada pada buku guru, jadi bisa diringkas dan dikutip saja. Yang kelima itu memilih metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Penggunaan metode pembelajaran disesuaikan dengan materi, karakteristik, dan peminat peserta didik. Yang keenam itu memilih media pembelajaran. Media pembelajaran berupa alat bantu proses belajar untuk menyampaikan materi pembelajaran. Media pembelajaran biasanya tertera pada buku guru sehingga perlu dikutip saja pada RPP. Yang ketujuh itu memilih sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar yang relevan. Kedelapan itu membuat langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, penutup. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran bisa dikutip di buku guru dengan sesuai dengan materi yang buku siswa. Langkah pembelajaran tidak harus sama pada buku guru, melainkan bisa diubah dan dikembangkan tanpa menghilangkan makna apapun dari maksud pembelajaran tersebut. Penggunaan keterangan, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasi. Untuk memperjelas penggunaan pendekatan saintifik, mengingat pembelajaran ini berpedomanan pada kurikulum 2013. Nah, prinsip penyusunan RPP. 1. Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. Yang kedua itu partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar.
motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Yang keempat, mengembangkan budaya membaca dan menulis yang dirancang mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman, berinvestasi dalam berbagai bentuk penulisan. Yang kelima, memberikan umpan balik dan tidak lanjut RPP, memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang keenam itu peningkatan pada keterkaitan dan ketergantungan pada KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Yang ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas pada mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman. Sekian dari pembahasan soal UTS yang saya jawab. Sekian, Pramo Santi Om, Santi Om.